Ya, halo semuanya. Ketemu lagi dalam Belajar Biar Pintar. Kita sekarang ada di bab 4. Kita membahas mengenai gerak parabola. Ya, sebelumnya silakan berikan dukungan untuk channel ini, berikan like dan subscribe kalian supaya channel ini semakin bagus dan semakin berkembang. Kita masuk ke materi. Ini peta konsep kita, peta konsep tentang gerak parabola. Kita akan belajar mengenai kecepatan awal, kemudian kecepatan pada saat waktu tertentu, kemudian kita belajar posisi benda saat waktu tertentu, belajar posisi terjauh, dan belajar di titik tertinggi. Masing-masing akan kita bahas satu persatu, plus soal dan pembahasannya. Video berikut sebagai pengantar supaya kita punya gambaran bagaimana dengan gerak parabola yang ada di kehidupan nyata. Silakan saksikan video berikut ini. Ya, gerak parabola. Pengertian dari gerak parabola ialah gerak dua dimensi suatu benda yang merupakan perpaduan antara GLB dalam arah sumbu X dan GLBB dalam arah sumbu Y. Gerak parabola ini barusan kita saksikan pada contoh video permainan basket tadi. Kalau kita lihat tadi, bola dilemparkan dari tangan pemain basket sampai masuk ke ring itu dengan jenis gerak parabola. Berikutnya kita akan bahas mengenai kejadian yang lain yang menggambarkan gerak parabola. Tadi dikatakan bahwa gerak parabola merupakan perpaduan antara gerak dalam arah sumbu X yaitu GLB atau gerak lurus beraturan, dan gerak dalam arah sumbu Y yaitu GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Dari animasi ini kita bisa saksikan bahwa yang ditandai dengan warna hijau itu adalah gerak dalam arah sumbu X yang berwarna hijau, kemudian yang berwarna merah vertikal ke bawah yang turun ini adalah gerak dalam arah sumbu Y. Berarti yang ini yang hijau GLB, yang merah adalah GLBB. Kemudian perpaduan yang dihasilkan dari dua jenis gerak tadi ditunjukkan dengan bola yang memiliki lintasan biru. Kalau kita perhatikan, bola yang memiliki lintasan biru ini bergerak melengkung ke bawah. Itu adalah gerak parabola. Jadi di sini pertemuan dua garis, yaitu garis horizontal dan garis vertikal ini memiliki titik-titik pertemuan yang teratur melengkung ke bawah, semakin ke kanan dan semakin ke bawah. Semakin ke kanan karena pengaruh GLB sumbu X, semakin ke bawah karena pengaruh GLBB dalam arah sumbu Y. Di sini dalam arah sumbu X, jarak titik semakin ke kanan adalah konstan. Jarak titik satu ke titik berikutnya dari kiri ke kanan itu jaraknya konstan. Itu menunjukkan dia jenis geraknya GLB. Yang merah semakin ke bawah semakin jauh jarak antara satu titik ke titik yang lain. Itu berarti jenis geraknya adalah GLBB. Hasilnya adalah yang berwarna biru. Jadi bola-bola yang berwarna biru ini adalah perpaduan di antara keduanya. Ini adalah gerak parabola. Jadi pernyataan tadi yang menyebutkan bahwa gerak parabola adalah hasil perpaduan antara GLB dan
GLBB. Ya, secara lengkap ini disajikan lintasan gerak parabola dari titik O atau 0,0 menuju ke titik A, ke titik B di titik tertinggi, kemudian dia turun melalui titik C dan titik D. Dia kembali ke tanah, jatuh ke tanah. Nah, sekarang kita analisis satu persatu. Untuk yang di titik 0,0 ini, ketika bola itu ditembakkan ke atas dengan V0, kita mengamati bahwa dia memiliki V0x. Secara vektor, V0x adalah V0 cos theta. Ini V0-nya yang miring, kemudian theta-nya adalah sudut elevasi atau sudut naiknya. Ini V0x sama dengan V0 cos theta di posisi pertama. Kemudian dia naik ke posisi A di titik ini. Di sini ada Vx. Vx besarnya sama, yaitu Vx sama dengan V0x. Arahnya juga ke kanan. Posisi titik tertinggi di titik B. Vx-nya arahnya sama ke kanan. Besarnya juga sama, yaitu Vx sama dengan V0x. Setelah melalui Hmax, dia turun ke titik C. Arahnya Vx juga ke kanan. Besarnya Vx sama dengan V0x. Jadi di sini besarnya Vx adalah V0x. Berikutnya, di titik D. Di titik D, arahnya Vx ke kanan. Besarnya Vx sama dengan V0x. Maka secara keseluruhan perjalanan dari titik 0,0, kemudian titik A, di Hmax di titik B, dan di titik C sampai ke titik D, kalau kita perhatikan arahnya V0x, arahnya Vx, Vx di B, Vx di C, dan Vx di titik D selalu sama, yaitu ke kanan. Kita bisa menyimpulkan bahwa dalam arah sumbu X, baik itu di titik 0,0, di titik A, B, C, D, besarnya Vx selalu sama. Di sini besarnya Vx tetap sama dengan V0x, yaitu sama dengan V0 cos theta. Arahnya selalu ke kanan. Di sini kita bisa simpulkan bahwa dalam arah sumbu X terjadi gerak lurus beraturan atau GLB. Berikutnya kita membahas dalam arah tinjauan sumbu Y. Bola ini dari titik 0,0 ditembakkan ke atas seperti tadi peristiwanya, maka dia memiliki V0Y, arahnya ke atas. V0Y sebesar V0 sin theta. Kemudian dia sampai di titik A. Karena dia jenis geraknya adalah vertikal ke atas, pasti dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Kalau kita perhatikan, panahnya yang ke atas ini lebih pendek daripada panahnya V0Y. Kalau yang V0Y tadi sepanjang ini, sekarang VY-nya sepanjang ini. Artinya secara vektor, semakin ke atas, panahnya semakin pendek dari sebelumnya. Itu berarti besar kecepatannya juga semakin kecil. Arahnya ke atas. Kemudian dia mencapai titik tertinggi atau di titik B. Di posisi Hmax ini ada keterangan yaitu VY-nya sama dengan 0. Karena dia di titik tertinggi memiliki kecepatan dalam arah sumbu Y sama dengan 0. Selanjutnya dari titik B ke titik C. Di titik C ini kalau kita lihat arah panahnya ke bawah, itu artinya dia bergerak ke bawah. Nah, VY-nya berarah ke bawah. Kemudian
terus bergerak ke bawah hingga akhirnya dia hampir menyentuh tanah di titik D dengan arah VY-nya tetap ke bawah. Itu artinya geraknya benda bergerak ke bawah dengan arah vektor kecepatan di sumbu Y juga ke bawah. Tetapi panjang VY di titik D itu lebih panjang daripada panjang VY di titik C. Itu artinya kecepatan di titik C lebih kecil daripada kecepatan di titik D dalam tinjauan VY. Secara lengkap bisa dinyatakan seperti ini. Mula-mula fenol Y sepanjang ini arahnya ke atas. Di titik A dia masih ke atas, tetapi besar kecepatannya semakin mengecil. Di titik B dia besar kecepatan VY di sini sama dengan 0. Kemudian di titik C ketika dia turun besar kecepatannya sekian dan semakin ke bawah semakin besar. Akhirnya sampai di titik D, jadi semakin ke bawah semakin cepat atau mengalami GLBB dipercepat. Kita bisa simpulkan dalam arah sumbu Y dari titik O ke A ke B, C, D, masing-masing kita bisa uraikan secara vektor, yaitu fenol Y itu sama dengan fenol sin theta, kemudian VY di titik A itu sama dengan fenol sin theta min GT. Di titik B, karena dia di titik tertinggi, maka VY-nya sama dengan 0. Di titik C, VY-nya sama dengan fenol Y min GT atau fenol sin theta min GT. Begitu juga dengan yang di titik D. Kalau kita lihat arahnya, di titik 0,0 dan di titik A, itu arah vektor kecepatannya ke atas dan ke atas. Di titik tertinggi, karena dia 0, dia tidak punya besaran arah. Kemudian di titik C dan D, dia arah vektor kecepatannya ke bawah. Kita bisa simpulkan bahwa dalam arah sumbu Y, geraknya berjenis gerak GLBB. Ya, sekarang kita akan meninjau di posisi Hmax atau di posisi titik tertinggi. Di sini kita sebut ini sebagai posisi khusus karena di sini nanti kita akan hitung dengan perpaduan rumus yang ada di GLB dan GLBB. Ya, yang pertama, kita membahas waktu yang diperlukan untuk mencapai Hmax. Di sini dilambangkan dengan T Hmax sama dengan berapa. Ya, dari rumus yang ada kita menggunakan VY sama dengan fenol sin theta min GT. Ingat, di posisi Hmax kecepatan dalam arah sumbu Y atau VY-nya itu sama dengan 0. VY-nya sama dengan 0, sehingga kita tuliskan 0 sama dengan fenol sin theta min GT. T-nya diberi keterangan T Hmax. T Hmax sama dengan fenol sin theta per G. Ini rumus yang digunakan untuk mencari waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi. Yang kedua, koordinat X saat Hmax. Di saat Hmax di sini kita bisa lihat kalau diukur dari titik tertinggi ini ke bawah itu merupakan tinggi dalam arah sumbu Y. Kalau dari sini kita ukur ke kiri, kanan, ini yang mendatar ini dalam arah sumbu X, maka kita sebut sebagai X Hmax. Yang kita cari itu yang ini, X Hmax-nya. Ya, rumus dasar yang kita gunakan adalah X sama dengan V kali T. Ini rumus GLB ya. Rumus GLB yaitu X sama dengan V kali T. Maka kita lengkapi sekarang. X-nya kita beri nama X Hmax sama dengan V-nya adalah V0X dikalikan T Hmax. Kalau kita uraikan V0X-nya itu menjadi V0 cos theta. Itu V0X-nya.
Kemudian TH max-nya sama dengan V0 sin theta per G, seperti rumus nomor 1 tadi. Maka kalau kita kerjakan secara trigonometri, kita perlu belajar persamaan trigonometri ini penguraiannya. Kalau 2 sin theta cos theta itu sama dengan sin 2 theta. Saya ulang, 2 sin theta cos theta itu sama dengan sin 2 theta. Nah, di sini yang kita libatkan adalah sin theta kali cos theta-nya. Kenapa? Nah, di sini ada cos theta dikalikan sin theta. Jadi cos theta dikalikan sin theta itu bersesuaian dengan persamaan ini, yaitu sin theta cos theta. Maka sin theta cos theta itu sama dengan setengah kali sin 2 theta. Ini penting untuk nanti kita libatkan ke dalam persamaan gerak parabolanya. Yang kita pakai sekarang adalah setengah kali sin 2 theta. Maka persamaannya menjadi V0 kali V0, V0 kuadrat. V0 kali V0 menjadi V0 kuadrat. Yang di merah-merah ini tadi cos theta kali sin theta, yaitu sama dengan setengah kali sin 2 theta. Kita masukkan ke sini. Setengahnya menjadi angka 2 di bawah tanda per. Kemudian sin 2 theta-nya di sini. Kemudian ini G, ini G. Jadinya rumus untuk X H max. Jadi yang dikurung ini adalah sudut theta-nya dikalikan 2 dulu baru disinkan. Ya, itu nomor 2 untuk rumus X H max. Sekarang yang ketiga, koordinat X saat jatuh ke tanah. Saat di posisi ini, saat jatuh ke tanah, koordinat X-nya berapa? Karena gerak parabola adalah simetris, maka jarak dari 0,0 ke titik ini tadi yang kita cari, yaitu X saat H max, panjangnya sama dengan dari titik ini ke saat dia jatuh ke tanah. Berarti kondisi X maksimum, di sini kita sebut sebagai X maksimum, itu sama dengan 2 kalinya X H max. Sehingga kalau kita masukkan rumusnya ini menjadi 2 kali V0 kuadrat sin 2 theta per 2G. 2 dengan 2 dicoret. Pada akhirnya kita mendapatkan persamaan X maksimum sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Karena 2 dengan 2 di atas sana sudah dicoret. Itu nomor 3. Sekarang nomor 4, kita akan belajar mencari koordinat Y pada saat benda mencapai titik tertinggi, atau kita sebut sebagai YH max. Rumus dasar yang kita gunakan adalah YH max sama dengan V0Y kali T min setengah GT kuadrat. Atau kalau di GLBB ada S sama dengan V0T min setengah AT kuadrat. Polanya sama, tapi kita sesuaikan kondisi di sini. Berarti kita menggunakan YH max sama dengan V0Y kali T min setengah GT kuadrat. Ya, di sini agak panjang caranya. V0Y kita uraikan menjadi V0 sin theta. Kemudian T di sini adalah T pada saat H max tadi, yaitu V0 sin theta per G. Setengah G, tetap setengah G. Kemudian T kuadrat, ini T adalah T saat H max tadi, maka kita tuliskan V0 sin theta per G dalam kurung kuadrat. Masing-masing yang di dalam kotak ini dikerjakan sebagai berikut. V0 dikalikan V0 menjadi V0 kuadrat. Sin theta dikalikan sin theta menjadi sin kuadrat theta. Ingat ya, sin theta dikalikan sin theta itu sama dengan sin kuadrat theta. Kemudian per G, ini per G.
Kita abaikan sementara setengah G-nya, kita kerjain yang di kotak ini dulu. Ini kotak, V0 kuadrat. V0 kuadrat, sin theta dikuadratkan menjadi sin kuadrat theta. Kemudian G kuadrat per G kuadrat. Ini adalah penguraian yang di kotak-kotak ini menjadi warna merah ini. Berikutnya, kita tuliskan seperti ini. V0 kuadrat sin kuadrat theta per G min setengah G dikalikan V0 kuadrat sin kuadrat theta per G kuadrat. Kita coret G di situ dengan G kuadrat di sana. Kita coret G dengan G dicoret. Jadi nanti kuadratnya hilang, di sini G-nya hilang. Maka kita bisa tuliskan bahwa YH max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Tugas kalian adalah mencari prosesnya, dari mana mendapatkan rumus ini. Karena semula kita membahas di bagian kiri anak panah ini. Setelah G dan kuadratnya kita coret, kemudian suku yang kiri dengan suku yang kanan dioperasikan sehingga menghasilkan rumus yang di dalam kotak ini. Tugas kalian adalah mencari step yang tidak ditulis di sini. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan rumus YH max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Ingat ya, tadi saya sudah tuliskan bahwa sin kuadrat theta sama dengan sin theta kali sin theta. Ya, materi gerak parabola selesai. Latihan soal akan saya berikan pada video selanjutnya khusus latihan soal. Materi kita selesai. Terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe dan like. Juga bunyikan loncengnya. Terima kasih, selamat belajar.